Bab 21. Mendengar kata-kata terakhir Daniel Bastian, wajah Yeti menjadi merah padam, dan dia menatap Daniel Bastian dengan marah. Kamu bajingan, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu. Adikku harus bekerja lembur hari ini dan akan kembali sangat larut. Kamu bisa pergi keluar denganku untuk bersenang-senang. Petik 2. Yeti duduk di sebelah Daniel Bastian, memegang lengannya dan mengguncangnya. Oke, karena kakak iparku punya permintaan. Aku, kakak ipar, pasti akan setuju, ayo pergi. Daniel Bastian langsung berdiri. 10 menit kemudian, Yeti membawa Daniel Bastian ke sebuah bar. Begitu dia memasuki bar, semburan suara heavy metal yang memekakkan telinga terdengar, membuat darah seseorang mendidih seketika. Berjalan ke bar, lampu warna-warni bersinar, dan semburan suara berisik dan mendidih mengalir ke telinga Anda. Di lantai dansa, sekelompok pria dan wanita bergoyang penuh gairah, berkeringat dan melepaskan hormon di tubuh mereka. Di bar ini bayangan, adegan drama penuh gairah dipentaskan. Begitu Yeti masuk ke bar, dia merasakan kegembiraan, dan sepertinya dia tidak ingin datang ke sini untuk pertama kalinya. Namun, dengan penampilan Yeti di bar ini, secara alami menarik perhatian serigala lapar. Jika bukan karena Daniel Bastian yang tinggi dan tinggi, seseorang mungkin tidak dapat menolak dan berhubungan dengannya. Kamu membawaku ke sini, kakakmu akan memarahimu sampai mati jika dia tahu. Daniel Bastian dan Yeti duduk di sebuah bar dan berbicara. Kamu tidak bisa memberitahu kakakku, kalau tidak aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Yeti memelototi Daniel Bastian dengan tatapan kejam. Kemudian Yeti memesan 2 gelas koktail, meminumnya perlahan, dan melihat ke lantai dansa dari waktu ke waktu. Kakak ipar, apakah kamu ingin menari bersama? Yeti memandang Daniel Bastian. Tidak, aku biasanya hanya melihat orang lain menari, kata Daniel Bastian. Yeti berjalan langsung ke lantai dansa, dan mulai mengayunkan tubuh anggunnya mengikuti musik. Sosok Yeti yang tinggi dan anggun, saat dia berputar, dia segera melepaskan pesona yang tak terbatas, menyebabkan semburan peluit terdengar untuk beberapa saat, dan banyak pemuda di lantai dansa menatap Yeti dengan mata bercahaya. Gadis ini cukup pandai memutar. Daniel Bastian menyesap koktailnya dan berkata sambil tersenyum. Pria tampan, apakah kamu ingin minum bersama? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar di telinga Daniel Bastian, diikuti oleh aroma parfum yang kuat, wanita seksi yang berpakaian bagus dan mempesona, wanita di rok panjang hitam V dalam dengan pinggul dibungkus condong ke arah Daniel Bastian, dan dada besar dan montok muncul di matanya. Aku pergi, ternyata vakum. Cantik, kakak itu murni. Daniel Bastian terbatuk ringan. Sungguh, pria tampan, kamu sangat tampan, kenapa kita tidak minum bersama? Wanita itu membungkuk seperti ular air, dengan satu tangan melingkari leher Daniel Bastian, dan dia bernapas seperti biru, dengan tampilan menawan itu membuat orang memiliki dorongan yang tak tertahankan. Kamu bisa minum, tetapi kamu membayar tagihannya. Daniel Bastian cemberut. Kamu terlihat sangat tampan, tapi sebenarnya kamu adalah hantu yang malang. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, ekspresi wanita itu langsung berubah. Dia menatap Daniel Bastian dengan jijik, berbalik dan pergi. Daniel Bastian hanya terkekeh, dia tentu saja tidak akan peduli dengan wanita seperti ini dengan sepasang lengan batu giok dan 1000 bantal, dan sedikit bibir merah. Pak, hooligan, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan meriah dari lantai dan sabar, diikuti oleh kutukan marah Yeti. Daniel Bastian melirik ke lantai dansa, dengan ekspresi sedikit muram, dia bangkit dan berjalan mendekat. Di lantai dansa, Yeti menatap marah pada seorang pemuda berambut kuning. Pada saat ini, pemuda itu memiliki bekas tamparan di wajahnya, dan menatap Yeti dengan mata dingin, dikelilingi oleh sekelompok pemuda. Pelacur bau, kamu mencari kematian, kamu berani memukulku. Pria berambut kuning itu berteriak dengan wajah muram. Siapa yang menyuruhmu menyentuh pantatku? Tamparan dianggap ringan, kata Yeti tanpa basa-basi. Yo, itu cukup panas, tapi hari ini aku tidak hanya akan menyentuh pantatmu, tetapi juga menyentuh seluruh tubuhmu, dan kemudian bercinta denganmu, untuk memberitahumu betapa kuatnya dirimu. Pria berambut kuning itu tampak berkata dengan cabul, dia meraih Yeti dengan satu tangan. Namun pada saat ini, sosok Daniel Bastian tiba-tiba berdiri di depan Yeti, dan meraih tangan yang diulurkan Yeti.
Kakak ipar, kamu di sini, orang ini berani menyentuh pantatku, kamu harus memberinya pelajaran. Melihat Daniel Bastian muncul, Yasi Yeti berkata dengan bersemangat. Nak, jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Pria berambut kuning itu berteriak pada Daniel Bastian dengan dingin. Dia ingin menarik tangannya ke belakang, tetapi dia tidak bisa. Tangan Daniel Bastian seperti penjepit besi, dijepit tangannya. Berani menggertak adik iparku, kamu tidak menganggap serius pria tampan ini. Daniel Bastian mendengus dingin dan mengusirnya. Ledakan, segera, pria berambut kuning itu terbang keluar dan jatuh dengan keras di lantai dansa, menyebabkan teriakan dari segala penjuru. Bajingan, berikan padaku, bunuh dia. Pria berambut kuning itu tampak marah, menunjuk ke arah Daniel Bastian dan berteriak langsung. Segera, sekelompok pemuda di sampingnya bergegas menuju Daniel Bastian serempak. Hati-hati, melihat 5 atau 6 orang ini bergegas bersama, ekspresi Yasi Yeti berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bang bang bang, detik berikutnya, suara-suara tumpul yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan sebelum 5 atau 6 orang bisa bereaksi, mereka semua ditendang keluar, dan mereka semua jatuh di lantai dansa dengan kacau, ekspresi kaget di wajahnya. Kakak ipar, kamu luar biasa. Yasi Yeti menatap Daniel Bastian dengan keheranan di matanya, dengan sedikit kekaguman. Rata-rata, ketiga di dunia. Daniel Bastian mengibaskan rambutnya dengan apik, dengan ekspresi narsis di wajahnya. Nak, kamu adalah saudara pertama yang berani memukuliku di wilayahku, kamu yang pertama. Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua lampu di bar dinyalakan, dan sekelompok orang dia masuk kerumunan dan berjalan ke lantai dansa. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjas, tetapi ada ekspresi sombong di wajahnya, yang membuatnya terlihat sedikit tidak mencolok dalam balutan jas. Di belakangnya banyak pria berjas hitam, menatap Daniel Bastian dengan dingin. Melihat sekelompok orang ini muncul, para tamu di bar mundur beberapa langkah, saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka, dan pada saat yang sama, banyak orang yang sedikit khawatir tentang Daniel Bastian, seorang pria muda. Bab 22, Yasi Yeti melihat kelompok orang ini, wajahnya tidak bisa menahan perubahan, dan dia bersembunyi di belakang Daniel Bastian, terlihat sedikit gugup. Daniel Bastian memandangi sekelompok orang dengan santai, dan mengerutkan bibirnya, bagaimana dengan wilayahmu? Ketika Biaozi dan sekelompok pria berjas di belakangnya mendengar kata-kata Daniel Bastian, wajah mereka langsung menjadi gelap, dan mata mereka berkedip dingin. Membunuh maksud, wah, kamu adalah pria pertama yang pernah saya lihat pria sombong. Jika Anda tidak menelepon untuk memberitahu Anda apa itu rasa sakit, saya tidak akan dipanggil Biaozi. Berikan padaku, selusin pria berjas mengayunkan tinju mereka dan hendak bergegas untuk memberitahu orang ini apa itu rasa sakit. Berhenti, perubahan dimulai lagi, dan ada teriakan genit lagi, dan sesosok tubuh berjalan dengan tiba-tiba. Orang ini adalah Long Qianqian yang diselamatkan oleh Daniel Bastian sebelumnya, mengenakan t-shirt putih off the shoulder, celana pendek denim biru di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu bot hitam di kakinya yang indah dan ramping, kaki yang indah itu mempesona, putih. Jadi ini Nona Long, aku tidak tahu untuk apa Nona Long di sini. Melihat Long Qianqian, ekspresi Biaozi sedikit berubah, dan dia berkata, Paman ini milikku, kamu tidak boleh melakukan apapun padanya. Long Qianqian menunjuk Daniel Bastian dan berkata kepada Biaozi. Dahi, Daniel Bastian tercengang saat ini, kapan dia menjadi orang cewek ini? Yasi Yeti melirik Daniel Bastian dengan curiga. Nona Long, orang ini baru saja memukul kakakku, kata Biaozi dengan wajah agak jelek. Kenapa? Bahkan permintaanku tidak bisa dipenuhi, aku masih membutuhkan ayahku untuk memberitahumu. Long Qianqian mendengus tidak puas. Jangan berani, jangan ganggu Tuan Long untuk masalah sepele seperti itu, ayo pergi dulu. Wajah Biaozi berubah, dan dia berkata dengan cepat, melihat rambut kuning dan yang lainnya, dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak jangan bangun, cepat pergi. Huang Mao dan yang lainnya semua menahan rasa sakit, dan semuanya bangkit dan pergi dari sini. Segera sekelompok orang bubar, hanya menyisakan Daniel Bastian, Yasi Yeti dan Long Qianqian di lantai dansa. Paman, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Long Qianqian berjalan ke sisi Daniel Bastian dengan senyum lucu di wajahnya. Long Qianqian, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, Yasi Yeti keluar dari belakang Daniel Bastian,
menatap Long Qianqian. Kamu bisa berada di sini, kenapa aku tidak bisa? Long Qianqian memandang Yasi Yeti dan mendengus dengan angkuh, ada perasaan persaingan di antara keduanya. Juga, apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan barusan? Kapan kakak iparku menjadi milikmu? Kakak ipar, menurutmu apa yang terjadi? Yasi Yeti menatap Daniel Bastian dan bertanya. Paman adalah iparmu. Long Qianqian menatap kosong, lalu menatap Daniel Bastian dengan heran. Tentu saja, dia adalah iparku, jadi Long Qianqian, kamu harus menjauh dari iparku di masa depan. Kata Yasi Yeti, langsung memegang lengan Daniel Bastian, dan menatap Daniel Bastian dengan bangga. Jadi bagaimana jika itu saudara iparmu, paman milikku sekarang? Long Qianqian juga meraih lengan Daniel Bastian yang lain, dan bersandar pada tubuh Daniel Bastian. Hei, saudari, aku baru saja menyelamatkanmu sekali, mengapa aku menjadi milikmu, jangan salahkan aku karena ketidakbersalahanku. Daniel Bastian menatap Long Qianqian dan mengerutkan bibirnya. Kamu menyentuh dadaku, menciumku, dan menyelamatkanku, jadi kamu adalah milik Long Qianqianku. Kata Long Qianqian dengan tatapan licik di matanya, dan menatapnya dengan provokatif. Yasi Yeti melihatnya. Segera, Daniel Bastian sedikit terdiam, logika apa yang dimiliki wanita ini. Tidak peduli apa, di waktu berikutnya, kedua gadis itu benar-benar bertengkar, dan mereka berdua berpegangan erat pada lengan Daniel Bastian. Pria lain yang menonton adegan ini memandang Daniel Bastian dengan mata iri dan cemburu, bagaimanapun, bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan dua wanita cantik yang begitu cantik adalah sesuatu yang membuat iri semua orang, tapi itu sangat menyusahkan Daniel Bastian. Akhirnya, Daniel Bastian mengusulkan untuk meninggalkan bar. Pada saat yang sama, Biaozi masuk ke ruang pribadi bar. Di ruang pribadi ini duduk seorang pria dengan wajah dalam dan bekas luka sekitar 10 cm di wajahnya. Itu mengalir melalui seluruh wajah, seperti kelabang, tampak mengerikan dan menakutkan. Saat ini, pria itu sedang melihat video pengawasan di monitor di depannya, dan isi video tersebut persis dengan gambar Daniel Bastian di bar sebelumnya. Kakak Dao, bukankah ini anak itu? Apakah kamu? Biaozi masuk, melihat layar monitor di monitor, matanya berkilat ragu. Dialah yang menyelamatkan Long Qianqian hari itu, kata Brother Dao dengan suara yang dalam. Apa, itu dia? Biaozi menyipitkan matanya dan melirik Daniel Bastian di layar. Tuan Peng punya pesan. Jika Anda menemukannya, Anda harus segera menanganinya, kata pria itu dengan suara dingin. Tapi Long Qianqian itu ada di sisinya. Biaozi sedikit mengernyit. Lalu ketika kamu tidak dapat menemukannya, niat membunuh yang dingin muncul di mata pria dengan bekas luka itu. Di kota Tianhai, di sebuah bar makanan ringan, Daniel Bastian, Yasi Yeti dan Long Qianqian sedang duduk bersama, makan. Nona Long, aku melihatmu sebelumnya, kamu bukan dari dunia bawah, kan? Daniel Bastian memakan tusuk sate dan menatap Long Qianqian. Kakak ipar, kamu benar-benar tahu cara menebak, kata Yasi Yeti dengan senyum main-main. Long Qianqian cemberut dan mendengus, ayahku adalah direktur grup Longhu, tidak lebih buruk dari keluarga Yetimu. Oke, apakah kalian berdua memiliki permusuhan? Kamu selalu bertarung satu sama lain seperti ini. Daniel Bastian merasa sedikit tidak berdaya. Siapa yang menyuruhnya untuk selalu melawanku di sekolah? Yasi Yeti mendengus. Long Qianqian segera membalas, jelas kamu menentangku. Oke, berhenti, makan. Daniel Bastian dengan cepat memberi isyarat. Ngomong-ngomong, Paman, apakah kamu punya waktu besok malam? Aku akan menunjukkan tempat yang menyenangkan untukmu. Long Qianqian memikirkan sesuatu dan menatap Daniel Bastian dengan penuh semangat. Di mana? Mungkinkah itu semacam bar? Kata Daniel Bastian tanpa sadar. Long Qianqian menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Ini adalah mobil balap bawah tanah, yang sangat mengasyikkan. Balap bawah tanah. Ada juga mobil balap bawah tanah di Tianhai. Daniel Bastian bertanya dengan heran. Ketika dia berada di luar negeri, Daniel Bastian bersentuhan dengan banyak mobil balap bawah tanah. Dia sendiri juga orang yang menyukai balap drag, dia menyukai semangat dan kegembiraan balap, dia tidak pernah menyangka bahwa Tianhai juga memiliki mobil balap bawah tanah. Tentu saja, ada banyak orang yang berlomba di Tianhai. Seseorang membangun lintasan balap bawah tanah di Gunung Yukuan. Sesekali, acara balap bawah tanah yang akbar akan diadakan, menarik partisipasi semua penggemar mobil Tianhai. Ini hidup,
dan akan ada acara besok malam, dan dikatakan bahkan Li Tianze, yang dikenal sebagai Raja Mobil di China, akan muncul, ayo pergi dan bersenang-senang bersama. Bab 23, Long Qianqian berkata dengan semangat dan antisipasi di wajahnya, jelas gadis ini juga sangat menyukai balapan. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Kamu bisa datang ke rumah Yeti untuk menjemputku setelah jam 5.30 besok sore, kata Daniel Bastian ringan. Kakak ipar, aku juga pergi, kata Yasi Yeti tiba-tiba. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak tahu cara membalap mobil. Long Qianqian memberi Yasi Yeti tatapan putih dan berkata, jika kamu tidak tahu cara balapan mobil, kamu tidak bisa pergi. Tidak bisakah aku pergi dan melihat, dan aku harus tinggal dengan saudara iparku jika kamu melakukan kesalahan pada saudara iparku? Hukum, Yasi Yeti memelototi Long Qianqian dan mendengus. Daniel Bastian diyakinkan oleh kedua gadis ini, mereka hanyalah musuh. Untuk mengakhiri adegan ini, setelah makan, Daniel Bastian meminta Long Qianqian pergi dulu. Kemudian Daniel Bastian kembali ke Taman Begonia di atas kumbang Yasi Yeti. Namun saat Beetle melaju ke jalan yang sepi dan terpencil, beberapa mobil tiba-tiba mengepungnya, menghalangi jalan Beetle. Yasi Yeti menginjak rem, dan Beetle segera berhenti melihat 3 mobil Jinbei di luar, ekspresinya berubah. Segera pintu ketiga mobil Jinbei terbuka, dan sekelompok pria dengan pisau tajam keluar. Ada lebih dari 20 orang, menatap Beetle. Melihat sekelompok orang ini, mata Daniel Bastian menyipit, dan dia berkata kepada Yasi Yeti, aku akan turun, kamu mengemudi kembali dengan mobil. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu, kata Yasi Yeti buru-buru. Jangan khawatir, kakak iparmu adalah manusia super, semuanya akan baik-baik saja, kamu kembali ke villa dan tunggu aku akan segera kembali, kata Daniel Bastian dengan ringan. Tapi mereka banyak sekali, bisakah kamu melakukannya sendiri? Yasi Yeti menatap Daniel Bastian dengan wajah cantik penuh kekhawatiran. Daniel Bastian mengungkapkan senyum percaya diri dan menawan di sudut mulutnya, bahkan jika mereka datang dengan 10 kali lebih banyak orang, ipar Anda akan baik-baik saja, percayalah, Anda pergi dari sini dulu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Melihat senyum percaya diri Daniel Bastian, Yasi Yeti merasakan keyakinan yang tak bisa dijelaskan di hatinya karena suatu alasan. Keluar, seorang pria berjalan maju dengan pisau tajam di tangannya, dan membantingnya dengan keras ke tubuh Beetle, membuat ledakan. Daniel Bastian langsung membuka pintu mobil dan berjalan turun, berjalan perlahan ke depan mobil, melambaikan tangannya. Yasi Yeti melirik Daniel Bastian, ragu sejenak, lalu menyalakan mobil, jatuh ke belakang, jatuh ke satu arah, dan kumbang pergi. Sekelompok orang menyaksikan Beetle pergi, tetapi tidak mengejarnya, jelas bahwa target mereka adalah Daniel Bastian. 2 sosok turun dari mobil piala emas lagi, salah satunya adalah Biaozi di bar, dan yang lainnya adalah saudara laki-laki Dao. Bekas luka panjang seperti kelabang di wajahnya membuatnya terlihat sedikit aneh di malam yang gelap. Ganas, sama menakutkannya dengan iblis. Melihat Biaozi, Daniel Bastian berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu berurusan denganku karena apa yang terjadi di bar? Saat dia berbicara, kilatan suram melintas di matanya. Daniel Bastian mengeluarkan sebungkus rokok tak dikenal dari tubuhnya, mengeluarkan satu, menyalakannya, mengisapnya, dan menghembuskan asap tebal. Kamu bukan orang pertama yang mengatakan hal seperti itu kepadaku, kata Daniel Bastian dengan ringan sambil memegang sebatang rokok. Oh, begitu, sepertinya kamu punya banyak musuh. Kakak Dao mencibir, memang ada beberapa, tapi mereka jauh lebih kuat darimu, tapi sayang sekali mereka semua mati pada akhirnya. Daniel Bastian mengisap rokok, matanya agak dalam, dengan sedikit ingatan. Tampaknya kamu berpikir bahwa kita semua akan mati di sini malam ini. Saudara Dao memandang Daniel Bastian dengan jijik. Kakak Dao, saya pikir anak ini berpura-pura menjadi agresif. Ada begitu banyak dari kita, dan masing-masing dari kita dapat memotongnya menjadi lebih dari selusin bagian dengan satu pisau. Mari kita lihat apakah dia masih berpura-pura menjadi agresif. Biaozi di samping berkata dengan mengejek bersenandung. Sejujurnya, kamu tidak layak menjadi musuhku. Daniel Bastian melirik sekelompok orang dengan matanya, dan cincin asap keluar dari hidungnya. Dalam sekejap, wajah Brother Dao menjadi gelap, matanya dipenuhi cahaya dingin, dan dia berkata, wah, saya akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda berbicara besar.
Ayo, tarik napas. Itu Dao Broter mendengus dingin. Dalam sekejap, selusin pria dengan pisau tajam bergegas dan melambaikan pisau tajam yang berkilauan ke Daniel Bastian. Semuanya tampaknya memiliki keterampilan tertentu, dan tembakannya sangat kejam. Memanggil. Pada saat ini, Daniel Bastian meremas sisa rokok di tangannya dan mengeluarkannya dengan kasar. Separuh puntung rokok yang terkena percikan api mendarat tepat di wajah salah satu dari mereka, dan lelaki itu berteriak, membuang senjata di tangannya, dan meraung sambil menutupi wajahnya. Daniel Bastian maju selangkah dan meledak dengan pukulan lurus. Ledakan pertama, pukulan Daniel Bastian mengenai tubuh pria itu, membuatnya terbang mundur, dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Desir-desir-desir. Pada saat ini, beberapa lampu pedang jatuh ke arah Daniel Bastian, dan pedang itu menyapu ke arah Daniel Bastian dengan angin kencang. Daniel Bastian berdiri, tiba-tiba bersandar, dan mengayunkan pisau panjang di depannya. Kemudian Daniel Bastian mengulurkan tangannya, menggenggam pergelangan tangan mereka yang memegang pisau, tiba-tiba meremasnya, keduanya berteriak, pergelangan tangan mereka patah, dan senjata jatuh ke tanah. Bang-bang, Daniel Bastian membanting tinjunya, mengenai dada kedua orang itu, menyebabkan tulang dada mereka ambruk di tempat, keduanya menabrak gerbong piala emas seolah-olah ditabrak kereta api, dan seluruh tubuh bergetar hebat. Selanjutnya, Daniel Bastian menunjukkan sosok hantu, melambaikan tangannya berulang kali, 7 atau 8 orang yang tersisa bahkan tidak mendekatinya, mereka semua terbang keluar, dan masing-masing dari mereka pada dasarnya terluka parah. Ini karena Daniel Bastian mengira ini adalah Huaxia, jadi dia tidak membunuhnya, jika tidak, kelompok orang ini akan pergi menemui Hades sejak lama. Melihat ini, saudara Dao dan Biaozi terlihat sangat jelek. Biaozi menyerbu ke arah Daniel Bastian dengan pisau tajam. Melangkah keluar dalam 3 langkah, sosok Biaozi muncul di depan Daniel Bastian, dan dia menebasnya dengan pisau, bilahnya jatuh dengan kekuatan yang kuat, dan angin kencang berdesir. Daniel Bastian salah langkah dan membalikkan tubuhnya ke samping, Biaozi langsung menebas tanah dengan pisau tajam di tangannya, percikan api menyembur ke segala arah. Minum, Biaozi berteriak lagi, memegang pisaunya, bilahnya berputar, dan menebas dengan keras di pinggang Daniel Bastian. Teknik pedangmu terlalu buruk, kata Daniel Bastian dengan ringan, dan menjentikkan jarinya ke pedang yang datang padanya. Terdengar dentang, suara yang jernih dan menusuk, dan bilahnya bergetar hebat. Biaozi merasakan gelombang kekuatan, tangannya mati rasa, dan dia hampir tidak bisa memegang bilahnya lagi. Bab 24, Daniel Bastian maju selangkah, dan meninju perutnya seperti kilat. Biaozi memuntahkan seteguk darah, membungkukkan tubuhnya, dan Daniel Bastian meninju dagunya lagi, menghancurkan dagunya berkeping-keping. Dia jatuh ke tanah dengan gemetar, dan langsung pingsan. Tertawa, tiba-tiba, terdengar suara menusuk telinga di udara, Daniel Bastian berbalik, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan saudara pisau itu datang dengan pisau panjang yang dingin di tangannya, dan kecepatan pisau itu sangat tinggi, cepat. Desir-desir-desir, 3 potong lagi berturut-turut, ketiga bila ini tajam, ganas, dan rumit, menghalangi rute pelarian Daniel Bastian. Jelas, saudara Dao ini adalah pendekar pedang yang baik, dan dia sangat pandai berlatih ilmu pedang di satu tangan. Namun, Daniel Bastian dengan cerdik menghindari 3 pedang tajam itu, dia menatap Broter Dao dengan matanya, dan ada senyuman di sudut mulut Daniel Bastian. Keterampilan pedangmu cukup bagus. Kekuatan puncak Mingjin hampir tidak dianggap sebagai master. Petik 2. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, ekspresi Broter Dao membeku, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Orang ini mampu menghindari 3 pisaunya, dan dia mengatakan kekuatannya dalam satu nafas, yang jelas bukan orang biasa. Segera setelah itu, Broter Dao memegang pedang panjang, dan serangannya menjadi lebih ganas, dan dia melepaskan serangkaian gerakan pembunuhan yang ganas. Ada sedikit senyum di sudut mulut Daniel Bastian, tanpa rasa takut di wajahnya, dan tanpa menghindar, dia maju selangkah dan meninju pisau panjangnya dengan pukulan. Ledakan, tinju dan pisau panjang bertabrakan, dan terdengar suara tumpul, dan pisau panjang yang terbuat dari paduan titanium di tangan Broter Dao bergetar hebat. Ledakan, 3 detik kemudian, Daniel Bastian meninju lagi, dan pukulan ini langsung menyebabkan beberapa retakan pada pisau panjangnya. Ledakan, Daniel Bastian membanting pukulan ketiga tanpa henti, dan pisau panjang, senjata yang telah bersamanya selama bertahun-tahun di tangan Broter Dao,
hancur, dan pukulan itu mengenai dadanya seperti bambu yang patah, membuatnya terbang, dadanya ambruk, dan darah dimuntahkan lagi dan lagi. Dengan 3 pukulan, Daniel Bastian begitu kuat sehingga dia langsung melenyapkan Master Puncak Mingjin. Tetapi pada saat ini, sirene berbunyi, dan beberapa mobil polisi melaju dan berhenti di sini. Sekelompok petugas polisi bergegas turun dengan senjata di tangan. Pemimpinnya, seorang wanita berseragam polisi dengan wajah dingin, berjalan dengan cepat, itu polisi wanita Vanya Valona. "Nak, kenapa kamu?" Vanya Valona datang, menyapu matanya, menatap Daniel Bastian dengan linglung, memandangi yang terluka di seluruh tanah, mengerutkan kening, dan melirik Daniel Bastian, "Kamu mengalahkan semua orang ini." Petik 2. Saya bertindak untuk membela diri, kata Daniel Bastian dengan tenang. Saat ini, Beetle muncul lagi, dan Yasi Yeti keluar dari mobil dan berlari. "Kakak ipar, kamu baik-baik saja?" Yasi Yeti memandang Daniel Bastian dan bertanya dengan cemas. Jelas Yasi Yeti khawatir Daniel Bastian dalam bahaya, jadi dia menelepon polisi setelah pergi. "Aku bilang aku akan baik-baik saja." Daniel Bastian tersenyum. "Nak, kamu sangat pandai berkelahi, tapi kali ini kamu akhirnya berada di tanganku." Seseorang membawaku kembali untuk diinterogasi. Vanya Valona memelototi Daniel Bastian, dan berkata dengan suara yang dalam. "Kakak iparku adalah korban, mengapa kamu membawanya pergi?" Yasi Yeti mendengus tidak puas. "Nona, ini penyelidikan rutin, tolong jangan ganggu tugas resmi kami," kata Vanya Valona. "Oke, aku baik-baik saja, kamu kembali dulu," kata Daniel Bastian kepada Yasi Yeti, mengikuti Vanya Valona dan naik ke mobil polisi, dan semua yang terluka dikirim ke rumah sakit. Kota Tianhai, Biro Distrik DH. Daniel Bastian dibawa ke ruang interogasi dan duduk di kursi interogasi yang dingin. Kecuali lampu meja di meja seberang, seluruh ruangan tidak memiliki cahaya, membuat orang merasa tertekan. Di dinding, ada 8 karakter besar yang tertulis di dinding, toleran terhadap pengakuan dan keras terhadap penolakan. Vanya Valona masuk dengan seorang polisi pria, dan duduk di meja interogasi. Vanya Valona memegang lampu meja dan menunjuk ke arah Daniel Bastian, membuat matanya sedikit menyipit. "Perkenalkan dirimu." "Nama saya Daniel Bastian, saya berusia 23 tahun, laki-laki, dari Gunung Tianlong, seorang karyawan profesional di Departemen Penjualan Grup Chu, dengan gaji bulanan 5.000, lajang, tidak ada kebiasaan buruk, tidak pernah menjalin hubungan, dan aku suka wanita." Daniel Bastian berbicara tanpa henti. Berhenti. Vanya Valona berteriak tiba-tiba, menatap Daniel Bastian, "Apakah kamu pikir kamu di sini untuk kencan buta? Aku tidak keberatan jika kamu memberikan layanan semacam itu, dan aku juga tidak bertanya banyak. Kamu ini hampir sama, tentu saja tidak masalah jika payudaramu tidak sebesar milikmu. Lagi pula, jarang melihat besar sepertimu, seorang polisi cantik." Petik 2. Daniel Bastian berbicara dengan fasih, menatap Vanya Valona dengan senyum main-main, matanya tidak bermoral. Polisi laki-laki yang sedang mencatat di samping melihat Daniel Bastian dengan berani menganiaya Bawang Hua di sub-biro mereka, dan merasakan ledakan kekaguman di hatinya. "Bajingan!" Vanya Valona sangat marah pada Daniel Bastian. Gunung Agung yang tidak bisa ditutupi oleh seragam polisi bergetar hebat, seolah-olah dia akan melompat keluar kapan saja. "Jika kamu berani berbicara tentang payudaraku, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Dan jaga matamu tetap bersih untukku, dan berhati-hatilah agar aku tidak sopan padamu." Vanya Valona membanting meja dan mendengus dingin. Vanya Valona bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang begitu berani dan tidak tahu malu, dan dia tidak bisa tidak ingin melakukannya. "Oke, aku tidak akan berbicara tentang payudaramu lagi, mari kita bicara tentang polwan cantik. Apakah kamu punya pacar? Postur seperti apa yang kamu suka di tempat tidur? Tipe pria seperti apa yang kamu suka? Bagaimana dengan modelku? Tidak apa-apa untuk mengeluarkannya jika Anda memiliki wajah. Anda pasti akan puas saat pulang." Daniel Bastian cemberut dan berkata. "Bajingan, pergilah ke neraka." Bubuk mesiu di hati Vanya Valona tersulut, dan dia benar-benar marah. Dia menamparkan meja dengan satu tangan, melompat ke depan, dan menendang dengan keras, langsung mengenai dada Daniel Bastian. Segera, kursi interogasi terbalik. Daniel Bastian langsung jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut beberapa kali, dan ketika dia menutup matanya, tidak ada gerakan. Melihat Daniel Bastian diam, ekspresi Vanya Valona berubah,
dan polisi laki-laki itu juga berdiri dengan cepat, berjalan cepat ke sisi Daniel Bastian, memeriksa, meletakkan tangannya di hidung, dan wajahnya langsung berubah. Tim, Kapten, dia tidak bernafas. Polisi laki-laki itu terlihat sangat jelek, dan menatap Vanya Valona. Apa? Bagaimana mungkin? Vanya Valona langsung gemetar, bergegas mendekat, memeriksa Daniel Bastian, dan memang napas dan detak jantungnya hilang, wajah Vanya Valona langsung memucat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi, tendanganku tidak bisa membunuhnya, bagaimana mungkin dia? Kapten, kenapa kamu tidak menyelamatkannya dulu? Kata polisi pria itu dengan suara bergetar. Ya, selamatkan. Vanya Valona dengan cepat kembali sadar, meletakkan tangannya di dada Daniel Bastian, dan menekan berulang kali. Setelah beberapa menekan, itu masih tidak berpengaruh. Bab 25, diperlukan pernapasan buatan. Tiba-tiba sebuah suara melayang ke telinga Vanya Valona, membuat kepalanya yang agak bingung tiba-tiba berpikir, ya, pernapasan buatan, pernapasan buatan. Segera Vanya Valona menundukkan kepalanya, dan hendak mencium mulut Daniel Bastian, polisi pria di sampingnya tertegun. Tapi saat bibirnya hendak menyentuh bibir Daniel Bastian, dia berhenti tiba-tiba. Vanya Valona tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan menatap polisi laki-laki itu, apakah kamu baru saja berbicara? Aku tidak berbicara. Polisi laki-laki itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tiba-tiba, mata Vanya Valona menatap Daniel Bastian yang menutup matanya dengan cahaya dingin. Bajingan, Vanya Valona mengutuk dengan marah, dan menebas dengan satu telapak tangan. Daniel Bastian membuka matanya dalam sekejap, dan berguling ke satu sisi, menghindari telapak tangan Vanya Valona. Hei, polisi wanita, kamu membunuh, kata Daniel Bastian cepat. Sialan, kamu berani membohongiku, hampir menipuku dulu, aku akan membunuhmu. Vanya Valona berteriak dengan marah, bergegas menuju Daniel Bastian, meninju Daniel Bastian, dan kemudian orang itu membungkuk di atas gunung dan buru-buru menghindar. Setelah itu, Vanya Valona menyerang Daniel Bastian lagi dan lagi, tapi yang terakhir mengelak tanpa memukulnya. Minum, teriak Vanya Valona genit, melompat, dan menendang Daniel Bastian dengan tendangannya. Bentak, namun, Daniel Bastian langsung mengayunkannya dengan satu tangan, dan menyambar tendangan lawan. Jinghua, jangan terlalu marah, atau kamu akan mengalami menopause sedini. Daniel Bastian tersenyum jahat. Vanya Valona berkedut keras, tetapi Daniel Bastian meraih kakinya dan tidak bisa menggerakkannya. Vanya Valona berteriak dingin, melompat ke udara lagi, dan menendang dada Daniel Bastian dengan kakinya yang lain. Daniel Bastian tersenyum, dan mengulurkan tangan lainnya juga, meraih betis lawan yang lain, meraih tubuh lawan dan berbalik, dan langsung menyentuh dinding. Segera, Vanya Valona ditekan ke dinding oleh Daniel Bastian, satu kaki diangkat tinggi, dan diletakkan di bahu Daniel Bastian, yang terakhir menekan Vanya Valona dengan erat, mencegahnya bergerak. Kekenyalan 36 Vanya Valona langsung ditekan oleh Daniel Bastian. Daniel Bastian hanya merasakan kelembutan di dadanya, seolah dua balon menekan dadanya, rasanya sangat enak. Daniel, pada saat ini, pintu ruang interogasi tiba-tiba terbuka, dan sebuah suara terdengar. Daily, Direktur Biro Distrik DH, masuk bersama Rizka Yeti dan saudara perempuannya, tetapi ketika dia melihat Vanya Valona dan Daniel Bastian saat ini, mulutnya terdiam, kata-kata Zong berhenti tiba-tiba, dan dia menatap kedua orang itu dengan ekspresi tertegun. Sister Rizka Yeti melihat postur mereka berdua saat ini, dan dia tercengang. Yasi Yeti membuka mulut kecilnya sedikit, dan menatap Daniel Bastian dan Vanya Valona dengan ekspresi terkejut. Adapun Rizka Yeti, wajahnya yang cantik menjadi dingin, dan matanya penuh dengan rasa dingin. Tidak lebih dari orang lain yang begitu terkejut, itu karena postur Vanya Valona dan Daniel Bastian saat ini terlalu ambigu, membuat orang tidak bisa tidak membayangkan. Kapten Daniel, apa yang kamu lakukan? Akhirnya, Daily mau tidak mau bertanya. Direktur, Vanya Valona sadar, memanggil, dan dengan cepat mendorong Daniel Bastian pergi dengan ekspresi malu di wajahnya. Daniel Bastian memandang Rizka Yeti dengan ekspresi tidak wajar. Dia tidak menyangka kedua saudari itu tiba-tiba muncul, yang sedikit memalukan. Hehe, kamu benar-benar tahu cara bermain. Sepertinya kedatanganku tidak perlu, kata Rizka Yeti dingin, berbalik dan berjalan keluar. Sayang, kamu salah paham, kata Daniel Bastian buru-buru. Kakak ipar,
kamu benar-benar luar biasa, aku mengkhawatirkanmu tanpa alasan. Yasi Yeti menjulurkan lidahnya ke Daniel Bastian sambil tersenyum. Tuan Danei, kamu baik-baik saja sekarang, kamu bisa pergi. Dai Li menatap Daniel Bastian dan berkata. Terima kasih. Daniel Bastian mengangguk. Direktur, orang ini telah menyakiti begitu banyak orang, bagaimana dia bisa melepaskannya? Kata Vanya Valona cepat, menatap Daniel Bastian dengan wajah marah dan dingin. Dai Li berkata, kami telah menyelidiki dengan jelas. Orang-orang itulah yang menyusahkan Tuan Danei terlebih dahulu. Tuan Danei hanya membela diri. Tidak ada yang serius. Kapten Danei, berhenti bicara. Titik. Daniel Bastian melambai ke Vanya Valona, dan berjalan keluar. Sialan, Vanya Valona menginjak kakinya dengan marah, dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana kamu bisa menyinggung orang-orang itu? Begitu Daniel Bastian sampai di rumah, dia melihat Rizka Yeti duduk di sana menatapnya dengan acuh tak acuh. Kakak, aku yang harus disalahkan untuk ini. Yasi Yeti dengan cepat berkata, dan kemudian memberitahunya apa yang terjadi di bar. Jelas Yasi Yeti berpikir bahwa orang-orang itu berurusan dengan Daniel Bastian karena bar, tetapi Daniel Bastian tahu itu dengan baik. Bukan itu masalahnya. Sungguh keterlaluan kamu masih pergi ke bar. Kamu tidak boleh pergi ke tempat seperti itu di masa depan. Rizka Yeti berkata dengan dingin, menatap Daniel Bastian, dan kamu, jika kamu membawa Yasi ke tempat seperti itu di masa depan, kamu segera keluar. Daniel Bastian tampak sedih, sepertinya Yasi Yeti membawanya ke sana, tapi ternyata itu salahnya, sungguh menyedihkan. Dan di sebuah villa mewah di kota Tianhai, saat Peng Hu, direktur Longhu Group, mendapat kabar tersebut, ekspresinya berubah dingin. Pisau itu terluka parah. Apa asal-usul anak ini? Segera cari tahu detail orang ini untukku. Teriak Peng Hu dengan ekspresi yang dalam, matanya bersinar dingin. Di kota Tianhai, di ruang belajar sebuah villa terpencil, seorang pria parubaya berjubah putih dengan wajah anggun sedang duduk di sini sambil minum teh, memancarkan suasana ilmiah, sementara berdiri di depannya adalah seorang pria berbaju hitam, seorang pria dengan wajah yang dalam. Malam ini, pisau bawahan Peng Hu membawa orang untuk berurusan dengan seorang pemuda bernama Daniel Bastian, tetapi mereka semua terluka parah dan dikirim ke rumah sakit. Dan pemuda itu adalah orang yang menyelamatkan wanita itu sebelumnya. Menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya dengan gaun putih dengan wajah anggun menyesap tehnya dan sedikit menyipitkan matanya. Tuan, menurut kejadian ini dan penyelidikan kami sebelumnya, kemungkinan besar orang yang menculik Nona adalah salah satunya. Apakah kami mau? Pria berbaju hitam itu bertanya lagi. Aku sudah menebak ini sejak lama, dan aku juga tahu apa yang dipikirkan orang itu. Tujuannya adalah merebut posisi ketua grup Longhu. Itu hanya untuk stabilitas grup Longhu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, kami tidak memiliki bukti untuk memperkuat perlindungan Qian-Qian di masa depan, dan memeriksa informasi pemuda itu untuk saya. Dia dapat melukai pisaunya dengan serius, kekuatannya jelas tidak sederhana, tetapi saya sangat tertarik padanya. Pria parubaya berkata pelan, perlahan memegang cangkir teh, meletakkannya perlahan, matanya agak dalam, matanya menatap cahaya bulan di luar jendela, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan.